Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuntunan sunnah ketika keluar dan masuk masjid, kita bahas terlebih dahulu tentang keistimewaan masjid ini. Jadi masjid ini sangat istimewa dan sangat agung kedudukannya di dalam syariat Islam. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, al-masjidu huwa ahabbu baqa'il ardi ilallah. Masjid itu merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Kata Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Kenapa masjid jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah? Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, karena masjid itu tempat berzikir kepada Allah. Masjid itu tempat manusia melakukan ketaatan kepada Allah. Masjid itu tempat manusia merendahkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah melalui salat-salatnya. Maka ini yang menjadikan masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa pasar jadi tempat yang paling dibenci oleh Allah? Kata Imam Nawawi, karena 5 perkara. Yang pertama, pasar itu tempat yang melalaikan dari berzikir kepada Allah. Yang kedua, pasar itu tempat berkumpulnya riba. Yang ketiga, pasar itu banyak orang yang sumpah palsu. Yang keempat, pasar itu banyak orang yang berbuat curang. Dan yang kelima, pasar itu di dalamnya banyak wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Itu yang menjadikan pasar tempat paling dibenci oleh Allah. Termasuk berarti pasar modern. Pasar modern apa? Mall. Ya. Maka Anda pernah sampaikan ya, gak perlu kita ke mall kalau gak ada tujuan. Kalau kita nggak niat beli apa-apa, nggak usah ke mall. Karena itu tempat yang lalai kita dari zikir kepada Allah. Belum ada musik-musiknya, belum di sana ada joget-jogetnya, ya, maka merusak itu, merusak hati kita, merusak jiwa kita. Maka kalau nggak ada keperluan, nggak perlu kita ke mall, ke pasar. Kita kapan ke pasar dan ke mall? Kalau memang ada tujuan yang mau kita beli. Karena kalau nggak ada tujuan, ya,
Para ulama menyebutkan hukumnya makruh, perkara yang dibenci, masuk pasar tanpa ada tujuan. Kecuali memang dia ada tujuan, dia jualan, atau dia mau beli sesuatu, itu jelas ada tujuannya, diperbolehkan. Tapi kalau dia nggak punya tujuan, maka itu perkara yang dibenci, karena itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Makanya aneh ummahat, ada ummahat, akhwat, kok selfie di pasar, kok selfie di mall, itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kok jadi selfie gitu, ya? Walaupun mallnya mall baru dibuka, gitu. Nggak perlu pakai selfie, di-upload ke medsos, ya. Karena pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah. Apa yang mau dibanggakan? Ya, tempat yang paling dibenci Allah kok bangga. Ya, justru kita berbangga ketika berada di masjid-masjid Allah, karena itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kaidahnya kan gampang berarti umat. Kalau kita ingin jadi orang yang dapat cintanya Allah, berarti sering-seringlah berada di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid-masjidnya. Makanya sebagian ulama mengatakan perumpamaan orang yang beriman, yang dia senantiasa beramal soleh, itu seperti kalau dia di masjid itu seperti ikan dalam akuarium. Ikan dalam akuarium gimana? Tenang, betah, gitu. Ya. Tapi kalau orang yang pelaku maksiat, orang fasik, dia di masjid itu nggak betah, ya, pengennya buru-buru pulang dari masjid. Maka ini perumpamaan dari sebagian ulama. Orang beriman hatinya tenang ketika berada di masjid, karena disitulah dia berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Nah, ini keistimewaan yang pertama tentang masjid. Yang kedua, di antara keistimewaan masjid adalah al-masjidu huwa baitul mu'minin al-aqtiya. Masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu rumahnya setiap orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Tabrani, hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Maka orang mukmin dan bertakwa, dia betah berada di masjid, karena itulah tempat dia berzikir kepada Allah, mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa. Yang ketiga, keistimewaan masjid. Rasulullah menjanjikan, man ahabbal masjida wa ta'allaqa qalbuhu bihi kana yaumal qiyamati fi zilli arsyir rahman. Rasulullah menjanjikan orang-orang yang cinta kepada masjid dan dia senantiasa terpaut hatinya dengan masjid, maka pada hari kiamat dia orang yang dapat naungan Allah di saat tidak ada naungan saat itu kecuali hanya naungan Allah saja. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan berikan naungan
di padang mahsyar di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis ini tidak terbatas kepada laki-laki saja, Umar. Tapi ini berlaku bagi perempuan. Apa maksudnya terpaut dengan masjid? Terpaut dengan masjid itu artinya ketika dia lagi di jalan, hatinya itu ya pengennya ke masjid ketika sudah azan dikumandangkan. Ya, makanya tidak dilarang bagi kaum wanita untuk mereka sholat di masjid. Ya, dan bahkan suami nggak boleh melarang kalau memang istrinya izin mau berangkat ke masjid. Bahkan dalam kitab Umdatul Ahkam itu, min kalami khairil anam, ya, dijelaskan sahabiyah-sahabiyah itu, kebanyakan mereka itu banyak yang ikut sholat subuh bersama Rasulullah di masjid. Karena sholat subuh kan gelap rumah, nggak terlalu kelihatan. Ya, dan mereka banyak ikut sholat subuh bersama Rasulullah di masjid. Ya, di antaranya ini yang dijanjikan oleh Rasulullah, hatinya terpaut ke masjid, artinya hatinya cinta dan selalu ingin ke masjid. Ya, makanya ummahat ya senantiasa menjaga ya menuntut ilmu syar'i dengan kita ke masjid, yang itu tanda cinta kita kepada masjid, rumah-rumah Allah Ta'ala. Ini 3 keistimewaan dari masjid, rumah-rumah Allah yang Allah bangun di muka bumi ini. Kemudian umat, di antara kewajiban kita kepada masjid adalah kita memakmurkan masjid. Dan itu bukti keimanan seorang hamba kalau dia memakmurkan masjid. Apa dalilnya? Orang beriman diperintahkan untuk memakmurkan masjid, dan itu bukti keimanannya kepada Allah dan hari kiamat. Firman Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat ke-18. Kata Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir adalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, maka memakmurkan masjid Allah ini bukti keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Kalau ada orang cuma ngomong doang, saya beriman kok kepada Allah dan hari kiamat, tapi nggak pernah ke masjid, tapi nggak mau ya memakmurkan masjid, maka ini keimanannya dusta. Karena Allah sebutkan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud memakmurkan masjid umat? Apa yang dimaksud memakmurkan masjid? Apa yang dimaksud memakmurkan masjid? Sholat saja? Kajian saja? Apa makna memakmurkan masjid? Baik, ada 3 maknanya ummahat. Yang pertama, yang dimaksud memakmurkan masjid adalah bibinaihi,
ikut serta dalam membangun masjid. Jadi ikut serta. Kalau kita tahu ada yang mau bangun masjid nih, kita ikut nyumbang. Apa yang bisa kita sumbangkan? Apakah harta, apakah tenaga, apakah pikiran, apakah desain gitu ya, biar masjidnya bagus ya. Maka itu bagian dari memakmurkan masjid. Dan Rasulullah menjanjikan orang-orang yang membangun masjid, dia ikut serta untuk membangun masjid, Allah bangunkan rumah untuknya di surga nanti. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Ta'ala, hanya mengharap wajah Allah, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Apakah yang dimaksud hadis ini? Kalau dia semua biayanya dari dia, atau bisa dengan patungan? Kalau patungan masuk nggak dalam hadis ini? Dia patungan cuma semennya saja, atau batu batanya saja, atau granitnya saja. Masuk nggak? Dia dapat rumah di surga? Masuk tidak, Ummahat? Nah, ada hadis yang lain menjelaskan gitu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamus Shaghir. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihut Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan qadra mifhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, walaupun yang dia sumbangkan sebesar lubang burung ketika mengerami telurnya. Pernah lihat burung ngeramin telur nggak, Umar? Ya, kan biasanya dia buat lubang tuh. Maka sebesar lubang di mana burung itu mengerami telurnya, dia sumbangkan itu, apa kata Rasulullah? Allah bangunkan rumah untuknya di surga nanti. Makanya investasi yang baik ini Ummahat, yang terus menerus ngalirin pahala kepada kita. Setiap ada orang yang sholat, itu ngalir pahalanya kepada yang membangun masjid itu. Setiap ada orang yang menuntut ilmu agama di masjid tersebut, ngalir pahalanya kepada orang yang bangun masjid itu. Setiap ada orang yang iktikaf, baca Al-Quran, ngalir pahalanya kepada orang yang bangun masjid tersebut. Subhanallah. Ini wakaf investasi yang terus ngalirin pahala ummahat. Ya, makanya kalau ummahat ya punya uang yang lapang, sudah punya rumah, nggak perlu beli rumah lagi. Cukup rumah satu, nanti kita bangun rumah di akhirat dengan cara bangun masjid. Makanya orang-orang kaya di Saudi itu kan lomba-lombanya bangun masjid. Ya, mereka itu biasanya ya kalau mau memberi sumbangan, sumbangannya untuk apa? Bangun masjid. Ya, karena mereka paham pahalanya. Ya, makanya kita disuruh cari tanahnya saja, mereka yang akan bangunkan dengan biaya mereka. Karena mereka paham pahalanya terus ngalir. Setiap orang yang sholat di situ, setiap orang yang tolabul ilmi di masjid itu, setiap orang yang iktikaf, baca Quran, berzikir, ngalir pahalanya kepada yang bangun masjid tersebut. Ya, lebih enak rumah dunia atau rumah surga, rumah?
Rumah surga, batu batanya dari emas, kata Rasul. Batu batanya dari perak. Yang menjadi perekat antar batu bata itu minyak kasturi. Aroma parfum terbaik sedunia. Kemudian juga hasba uhalulu. Kerikil-kerikilnya rumah yang ada di surga itu mutiara-mutiara. Maka ini yang harusnya dikejar, bangun rumah di surga. Kita kan habis-habisan bangun rumah di dunia, ya, pikir sana, pikir sini, gimana supaya punya rumah di dunia habis-habis. Tapi kita jarang mikir bagaimana bangun rumah di surga, di antaranya dengan cara kita membangun masjid. Ya, nah ini memakmurkan masjid yang pertama dengan kita ikut membangunnya. Yang kedua, makna memakmurkan masjid adalah bis-salati fihi, senantiasa sholat di masjid tersebut. Sholat berjamaah, ya. Yang ini memang wajibnya kepada kaum laki-laki yang tidak ada uzur. Adapun kaum wanita tetap diperbolehkan ke masjid dan selama masjid itu aman dari fitnah. Yang ketiga, makna memakmurkan masjid dengan bidurusil ilmi syar'i, dengan menuntut ilmu syar'i. Maka makmurin masjid dengan cara menuntut ilmu syar'i. Makanya usahakan kalau kajian jangan di rumah, di masjid. Ya, di masjid kalau kajian, biar orang lain pun bisa hadir seluruh. Ya, ini terkadang makanya Ustadz Yazid tegur itu, yang kajiannya di hotel, yang kajiannya ya di luar masjid. Di masjid kajian diusahakan supaya orang itu bisa ikut menuntut ilmu syar'i semua. Ya, maka ini diantara makna memakmurkan masjid. Ya. Kemudian ummahat, baru di antara adabnya kita terhadap masjid, di antaranya adalah mensucikan masjid dan menjaga adab-adab ketika berada di masjid. Mensucikan masjid dari apa? Yang pertama, mensucikan masjid dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, termasuk dari najis-najis. Maka ini yang dimaksud dengan mensucikan masjid. Itulah kenapa Rasulullah melarang menempatkan kuburan berada di masjid. Bahkan ini pesan Rasulullah yang terakhir di antaranya menjelang beliau wafat. Sekitar 5 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengucapkan, la'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah laknat Yahudi dan Nasrani? Mereka menjadikan masjid-masjidnya di dalamnya ada kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang solehnya. Ya, dan yang menjadikan ya sebagian kaum muslimin malah mengikuti ini. Mereka membangun kuburan di masjid. Na'udzubillah. Kuburan orang solehkah di situ? Kuburan tokoh masyarakatkah di situ? Maka ini sudah jelas padahal larangannya. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan orang-orang soleh itu dikuburkan di masjid-masjid. Maka ini yang dimaksud mensucikan dari kesyirikan-kesyirikan. Ya.
Termasuk juga mensucikan masjid dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Ya, termasuk juga dari khurafat-khurafat. Ya, keyakinan-keyakinan yang batil, yang itu merusak akidah kaum muslimin, maka tidak boleh itu dipraktekkan di masjid. Nah, ini diantara makna dari mensucikan. Kemudian juga mensucikan masjid dengan cara menjaga adab-adab ketika di masjid. Ini maknanya ya umat, mensucikan masjid dari perkara-perkara yang dilarang atau yang dimakruhkan, dan itu masuk ke dalam adab-adab ketika kita berada di masjid. Ya, baru kita baca apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Di antara tuntunan sunnah di dalam hal kita masuk dan keluar masjid adalah yang pertama, ini adab-adab masjid ya. Secara umum sih kayaknya ummahat sudah pada tahu. Tapi nggak apa-apa, sebagai pengulangan saja supaya lebih menempel. Yang pertama, masuk masjid mendahului dengan kaki kanan. Sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana ya yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari Aisyah, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan kaki kanan ketika beliau memakai sandal, berhias, bersuci, dan segala urusan beliau. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih. Yang kedua, sambil kita masuk dengan kaki kanan, kita membaca doa. Ada dua bacaan doa ketika kita masuk masjid. Yang pertama, doa yang diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kalau yang ada salawatnya ummahat, itu hadisnya riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, tsumma liyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu hendaklah membaca, "Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat bagiku." Ini hadis riwayat Abu Dawud. Tapi yang dimaksud salawat di sini, salawat Ibrahimiyah, bukan salawat yang dibuat-buat. Jadi yang dimaksud di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, yang dimaksud baca salawat ketika masuk masjid adalah salawat yang disyariatkan saja. Ya. Kemudian juga hadis yang lain yang juga menyebutkan kita masuk masjid sambil membaca salawat, bahwasannya Rasulullah SAW pernah berdoa ketika masuk masjid, A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang maha mulia serta kekuasaannya yang maha terdahulu dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam atas Muhammad dan istri-istri Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu bagiku. Ini dalil yang menyebutkan baca doa masuk masjid sambil mengucapkan salawat atas Rasulullah.
Adapun dalil yang lain menyebutkan kita membaca doa masuk masjid tanpa bersalawat kepada Rasulullah. Dua-duanya dalil yang sahih. Hanya dalil yang disebutkan tanpa salawat itu lebih kuat karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim." Kata Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, ya, maka hendaklah dia berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari gangguan syaitan yang terkutuk. Baru mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu bagiku. Berarti ada dua ya umahat ya. Ada yang ada salawatnya atas Nabi, itu hadis riwayat Abu Daud. Ada yang memang doanya tanpa salawat, itu riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dan dua-duanya hadis yang sahih. Yang ketiga, di antara adab ketika kita masuk ke dalam masjid, segera melakukan sholat tahiyatul masjid tanpa kita duduk terlebih dahulu. Ya, sholat tahiyatul masjid itu ummahat, setiap kita masuk dan kita sholat 2 rakaat, maka itu disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Ya, tanpa dikhususkan juga itu namanya sholat tahiyatul masjid ummahat. Makanya ketika ummahat masuk misalnya mau sholat subuh, kemudian antara azan dan iqamahnya agak sempit, maka cukup ummahat sholat 2 rakaat saja. Yang di situ niatnya tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah qobliyah subuh. Dan itu masuk kedua-duanya. Karena sholat sunnah qobliyah subuh masuk ke dalamnya sholat sunnah tahiyatul masjid, maka cukup dilakukannya 2 rakaat saja. Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya sholat tahiyatul masjid. Terlepas ulama beda pendapat, ada yang mewajibkan, ada yang menghukumi sunnah muakkadah saja. Mayoritas ulama menghukumi sholat tahiyatul masjid sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Ketika keluar masjid, hendaklah kita mendahulukan kaki kiri, karena masjid adalah tempat yang paling suci di antara tempat-tempat yang lain, maka keluar darinya berarti kita berpindah ke tempat yang kurang kesuciannya. Yang kelima, berdoa dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW saat keluar masjid. Dalilnya hadis yang diriwayatkan nggak ada di footnote-nya ya. Nggak ada di footnote-nya umat. Di footnote-nya nggak disebutkan riwayatnya. Kata Nabi SAW, apabila keluar dari masjid, hendaknya kita mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asibni minasyaitanir rajim.
dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Cuma nggak disebutkan ini riwayatnya. Hmm? Nggak ada kan di footnote-nya? Hmm? Oh, di antara hadis-hadis yang dimaksud, ya. Hadis Humaid atau Abu Usaid bahwasannya Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi waliyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan salam atas Nabi dan mengucap, "Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat bagiku." Apabila keluar dari masjid, maka hendaklah dia membaca, "Ya Allah, aku mohon karuniamu." Taib, ini hadis riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam waliyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam waliyaqul Allahumma qsimni minasyaitonir rajim." Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Imam Zahabi. Nah, ini yang jadi dalilnya berarti ya. Hadis riwayat Ibnu Majah yang memerintahkan kita kalau keluar masjid sambil bersalawat kepada Nabi. Di antara doanya tadi ya, sebelum kita membaca doa dianjurkan wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi. Apabila dia keluar masjid, maka hendaklah dia mengucapkan salawat ya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian dia baca doa, Allahumma simni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Berarti doa keluar masjid yang ada salawatnya itu bukan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi yang ada salawatnya di sini, setelah bersalawat doanya, Allahumma simni minasyaitonir rajim. Adapun Allahumma inni as'aluka min fadlik di sini tidak ada perintah untuk salawat sebelumnya. Ya, jadi yang ada perintah salawat sebelumnya, doanya Allahumma simni minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian tuntunan sunnah juga ketika kita masuk dan keluar masjid, setelah keluar masjid berniat kembali lagi ke masjid untuk sholat. Maka ini yang disebut orang itu hatinya terpaut dengan masjid. Selalu ingin balik lagi ke masjid, balik lagi ke masjid. Karena dijanjikan oleh Rasulullah, dia akan dapat naungan Allah di padang mahsyar. Baik, tambahan umat, adab-adab yang harus kita jaga ketika berada di masjid, diantaranya al-muhafazatu ala nazafatil masjid. Kita menjaga kebersihan yang ada di masjid. Berarti nggak boleh ummahat buang sampah sembarangan. Biasanya habis kajian nih banyak aqua sisa. Tolong itu dijaga ummahat ya. Jangan sampai nanti memunculkan image buruk. Ya, ini kok ngaji tapi minumannya mubazir, nggak dihabiskan, sampahnya ditinggalin lagi di masjid. Ya,
Maka jangan sampai muncul kita malah mengotori masjid, ya. Maka senantiasa kita jaga masjid ini agar bersih, suci dari kotoran-kotoran yang nampak tadi. Bahkan Rasulullah SAW, kata Aisyah, memerintahkan kami para sahabat dan sahabiyah an nunazzafal masjida wa tutayyaba. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah memerintahkan kami, kata Aisyah, untuk membersihkan masjid dan memberikan wangi-wangian ke masjid. Makanya sunnah ummahat masjid itu dikasih wangi-wangian, karpetnya kasih pewangi, ya, atau kalau orang Arab tuh dikasih bukhur-bukhur, ya. Kalau lihat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan, ada tuh yang bawa bukhur-bukhur wangi-wangian, ya. Itu supaya orang yang ibadah tuh ngerasa nyaman dan fresh. Bahkan Rasulullah melarang kan, orang yang habis makan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian dia nggak sikat gigi, dia langsung ke masjid. Kata Rasulullah apa? Fa innal malaikata tata'azza. Malaikat tersakiti itu yang ada di masjid, sebagaimana kaum muslimin yang ada di masjid tersakiti dengan aroma yang tidak sedap yang ada di dalam masjid. Bayangin, orang itu dilarang nggak boleh ke masjid kalau dia habis makan bawang atau yang aromanya tidak sedap. Nggak hanya bawang kan? Apa yang aromanya nggak sedap? Jengkol, pete, ya, apalagi, Hah? Apalagi selain jengkol, pete, durian juga, ya. Barangkali ada yang enak juga di masjid kalau nyium bau durian, ya. Maka bau-bau yang tidak sedap itu dilarang dibawa ke masjid, ya. Pastikan ketika kita ke masjid, mulut kita ini dalam keadaan tidak mengeluarkan bau atau aroma yang tidak sedap, ya. Jadi jangan lupa sikat gigi mau hadir kajian, jangan mau tidur aja sikat gigi, ya. Pastikan sebaik-baik penampilan ketika kita akan datang ke masjid, ya. Rasulullah bahkan ancam orang yang mendatangkan kotoran ke masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-buzatu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Kata Rasulullah, meludah ke dalam masjid itu perkara yang dosa. Kafaratnya, bayarannya adalah dia harus mengubur ludah tersebut. Ya, maka kalau dulu kan masjidnya tanah, jadi mereka ada sebagian yang ludah. Maka ngeludah itu boleh, tapi harus apa? Dikubur. Kalau sekarang ya jangan dipraktekkan karena sudah lantai atau lagi karpet, ya. Maka di sini nggak boleh mendatangkan kotoran-kotoran apapun itu. Makanya kenapa di masjid itu yang lebih bagus tidak jadi tempat buat tidur. Karena nanti ilernya kemana-mana, ya. Belum lagi kalau dia ternyata mimpi basah, kan jadi najis itu masjid. Makanya nggak boleh mendatangkan kotoran ke masjid, apapun itu kotorannya, ya. Apakah itu, ya, air liurnya, apakah itu air seninya, apakah itu, ya, kotoran-kotoran yang lainnya seperti ludah, gitu ya. Termasuk nggak boleh potong kuku di masjid, ya, potong kuku di masjid, ya.
ini nggak beradab kepada masjid. Masa dia datangin kotoran ke masjid? Ya, ini yang diancam oleh Rasulullah, nggak boleh mendatangkan kotoran-kotoran apapun ke dalam masjid. Ya, termasuk tadi ya, nggak boleh mendatangkan aroma-aroma yang tidak sedap ummahat. Kaos kakinya termasuk. Jangan sampai kaos kaki sudah dipakai 1 pekan, dipakai juga ke masjid. Akhirnya muncul aroma yang tidak sedap. Ya, diperhatikan ya tentang kaos kaki, apalagi baju ya yang kita pakai ketika ke masjid, pastikan tidak menimbulkan aroma-aroma yang tidak sedap. Nah, ini diantara adab ketika di masjid ya. Begitu juga adab yang lain, selain kita diperintahkan menjaga kebersihan ketika berada di masjid, tidak boleh kaum muslimin atau muslimah ketika di masjid an yanshudu dollatahum fil masjid. Mereka mencari barang yang hilang miliknya di masjid. Nggak boleh ummahat, diumumin lagi pakai speaker. Siapa yang menemukan kunci rumah saya, segera datang ke masjid. Siapa yang menemukan uang saya yang hilang di masjid, nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahihnya. Kata Rasulullah, "Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid, falyaqul la raddahallahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hadza." Kata Rasulullah, siapa yang mencari barang yang hilang di masjid, maka doakan orang tersebut, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Karena masjid bukan dibangun untuk mencari barang yang hilang. Maka nggak boleh umat mencari barang hilang. Bahkan ini pernah terjadi di zaman Rasul. Dalam hadis riwayat Muslim juga, dalam kitab Sahihnya. Ja'a Arabi, ada seorang Arab Badui datang ke masjid. Ya, setelah sholat subuh. Fa'adkhala ra'sahu min babil masjid. Dia masukkan kepalanya ke dalam masjid. Jadi ini kepalanya doang yang masuk. Kayak jendela gitu ya. Dia masukkan ya kepalanya, tapi di sini ke pintu masjid dia masukin kepalanya. Kemudian kata orang Arab Badui itu, man da'a ilal jamalil ahmar, man wajadal jamalil ahmar. Siapa yang mendapatkan unta merahku yang hilang? Dia teriak-teriak di masjid. Siapa yang menemukan unta merah saya yang hilang ini? Maka Rasulullah pun berkata, la wajadta. Semoga Allah enggak akan mengembalikannya padamu. Innama buniyatil masajid lima buniyat lahu. Sesungguhnya masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk mencari barang yang hilang. Maka ini diantara adab di masjid. Nggak boleh cari barang yang hilang. Yang jadi pertanyaan, DKM mengumumkan barang yang ditemukan. Boleh tidak diumumkan di masjid? Barangnya ditemukan. Telah ditemukan kunci, telah ditemukan uang di masjid. Maka siapa yang merasa kehilangan, silakan datang ke kantor DKM. Boleh tidak? Hah? Mengumumkan barang yang ditemukan? Mengumumkan barang yang ditemukan boleh. Yang dilarang adalah mencari barang yang hilang. Beda tidak mencari barang hilang dengan mengumumkan barang yang ditemukan? Beda. Maka kalau mengumumkan barang yang ditemukan itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah mencari barang yang hilang.
Nah, ini juga di antara adab kita ketika di masjid. Ya. Kemudian juga di antara adab kita di masjid ummahat, tidak boleh melakukan jual beli di masjid, baik offline maupun online. Dijaga ummahat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ad-Darimi, Imam Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratan." Kata Rasulullah, apabila kalian melihat ada orang yang jual beli di masjid, doakan orang tersebut, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangan kalian. Jadi doanya supaya kamu bangkrut. Semoga Allah bangkrutkan usahamu, perniagaan. Ya, maka ini perkara yang diancam sama Rasulullah, baik jual belinya online atau offline. Ya, maka ummahat kalau di masjid nggak usah buka-buka Shopee, nggak usah buka-buka Tokopedia, nggak usah buka-buka Bukalapak, Lazada, ya. Yang itu semua menandakan kita mau transaksi. Bahkan termasuk kita tinggal transfer saja. Artinya barangnya sudah kita pesan di luar masjid. Tinggal bayarnya. Kita baru ingat habis kajian. Oh, tadi saya pesan ya. Belum bayar ini di Shopee. Akhirnya dia transfer itu masuk ke dalam jual beli di masjid. Hukumnya haram, ummah. Kalau haram berarti apa? Dia dapat dosa. Terlepas ulama beda pendapat, jual belinya sah atau tidak. Memang ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan jual belinya tidak sah. Ya, karena dia melakukan perkara yang haram. Adapun Imam Syafi'i dan madhab Syafi'iyah mengatakan jual belinya sah tapi dia berdosa. Ya, maka di sini ancamannya luar biasa. Rasulullah suruh doain orang yang jual beli di masjid, doakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaan. Ya. Yang jadi pertanyaan, area masjid itu sampai mana dari mana? Berarti area masjid ini mana yang kita nggak boleh jual beli? Mana area masjid? Hah? Masjid dan halamannya. Berarti sampai teras sana ya. Kita harus definisikan dulu masjid itu, Mas. Masjid itu al-mabna al-muwaqqaf, bangunan yang diwakafkan. Nah, dari sini ummahat, pendapat yang lebih kuat, kalau masjid itu ternyata adanya di perkantoran, yang di situ bukan wakaf, apalagi dia gedungnya cuma sewa, maka berarti itu bukan masjid yang dilarang kita melakukan jual beli. Tapi masjid yang kita dilarang melakukan jual beli kalau bangunannya wakaf. Wakaf untuk kaum muslimin. Nah, di situ masjid yang memang dilarang kita melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Berarti area ini yang digunakan sholat 5 waktu dari mana sampai mana? Hah? Teras dipakai teras. Sholat Jumat.
dipakai, berarti masuk itu areanya, ya. Yang digunakan sholat 5 waktu atau sholat Jumat, kalau area itu masih dipakai sholat 5 waktu atau sholat Jumat, disitulah area yang kita nggak boleh transaksi jual beli. Berarti ummahat kalau mau jual beli ke parkiran dulu, ya, transaksinya di parkiran, nggak boleh di area yang di situ masih digunakan untuk sholat 5 waktu atau untuk sholat Jumat, ya. Dari hadis Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW naha anisyira'i wal bai'i fil masjid. Rasulullah pun melarang jual beli di masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, ini hadis-hadis yang menyebutkan larangan jual beli di masjid. Kalau bayar utang boleh nggak di masjid? Bayar hutang. Bayar hutang boleh nggak di masjid? Hah? Kalau jual beli kan dilarang, termasuk sewa menyewa, ya, nggak boleh di masjid. Karena sewa menyewa masuk dalam jual beli, ya. Misalnya ada seorang akhwat bilang, nih saya sewa ini mobil saya, tapi ngomongnya dalam masjid, maka haram itu, termasuk dalam jual beli di masjid. Tapi kalau bayar hutang sekarang, boleh tidak bayar hutang di masjid? Hah? Boleh, kata yang ngutanginnya boleh. Nah, hukum asalnya boleh, hanya saja sebagian ulama memakruhkan kalau jumlahnya dalam nilai besar. Artinya dia ngutangnya 1 M, bayarnya di masjid, kemudian bayarnya tunai, maka itu akan menyibukkan orang tersebut ngitungin duit di masjid. Makanya itu dimakruhkan. Kalau zaman dulu kan belum ada transfer, ya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin kita tinggal transfer, kan, itu boleh. Tapi zaman dulu, ya, kenapa ulama memakruhkan kalau nilainya banyak atau besar? Karena tadi, ya, kalau dia bawa 1 M atau 1000 dinar lah, itu kan berarti banyak sekali, ya, kantong-kantong uangnya. Dan kalau itu dibayarnya di masjid, maka itu akan menyibukkan orang tersebut dengan perkara ngitungin duit aja. Akhirnya dia nggak zikir di masjid, malah sibuk dengan urusan. Jadi hukum asalnya boleh, tapi tadi dimakruhkan kalau pembayarannya tunai dalam nilai yang banyak. Itu akan menyibukkan dia menghitung uang. Baik, selanjutnya adab di masjid juga ummahat. La yarfa'u aswatahum fil masjid li ghairi hajatin syar'iyyah. Tidak boleh mengangkat suara, teriak-teriak di masjid tanpa ada kebutuhan. Bahkan Rasulullah SAW, ya, oh bukan Rasulullah di sini, seorang sahabat, ya, namanya Sa'ib bin Yazid. Beliau berkata, kuntu qa'iman fil masjid. Aku pernah berdiri di dalam masjid. Fahasobani. Tiba-tiba ada yang melempari aku dengan kerikil yang kecil. Afwan, dengan tongkat yang kecil. Jadi dia lagi, ya, berdiri di masjid, dilempari tongkat, ya. Fanazortu, aku lihat ternyata itu Umar. Maka Umar berkata, idhab fa'tini bihadain, ya, berikan aku tongkat itu, ya, yang telah aku lempar kepadamu, ya. Kemudian kata Umar, dari mana kalian? Mereka menjawab, kami dari Taif, ya. Maka Umar mengatakan, kalau seandainya kalian penduduk negeri ini yaitu Madinah,
maka aku akan pukul kalian karena kalian mengangkat suara kalian di masjid. Jadi sama Umar langsung dilempari tongkat gitu. Ya, dilempari tongkat gara-gara apa? Dia mengangkat suaranya di masjid, teriak-teriak. Ini coba umat, anak-anaknya yang memang dia ke masjid itu didampingi, ya. Ini anak-anak sekarang umurnya 5 tahun, 6 tahun ke masjid, belum bisa sholat, akhirnya ganggu aja di masjid umat. Ya, makanya anak sampaikan, kalau memang mau bawa anak ke masjid, itu kan perintahnya Rasulullah 7 tahun. Ya, perintahnya Rasulullah kapan kita merintahin anak sholat? 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wahum sab'a sini. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Karena mereka sudah usia apa disebutnya umahat? Mumayyiz. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini anak 4 tahun disuruh ke masjid, bapak ibunya nggak ada. Akhirnya lari-lari saja di masjid. Main-main saja di masjid yang akhirnya mengganggu kekhusyuan orang yang sholat berjamaah di masjid. Ya, maka sampaikan ummahat ya kepada anak-anak kalau memang mau ke masjid, sampaikan dulu adab-adabnya. Di antaranya nggak boleh buang kotoran, bercanda, termasuk mengangkat suara. Nggak boleh ngangkat suara di masjid, teriak-teriak. Ya, Anda lihat perbuatan sahabat Umar bin Khattab, beliau lemparkan tongkat kepada orang yang suka teriak dan mengangkat suaranya di masjid. Ya, nah, ini diantara adab kita ketika berada di masjid, jangan angkat suara kita teriak-teriak ketika berada di masjid. Ya, adab yang lain juga umat, ya. Sebagai tambahan juga dilarang duduk dengan menyandarkan tangan kiri kita ke belakang. Ya. Namanya duduk apa itu ya Umahat? Hmm? Yattaki'u ala yadil yusra. Umahat ada nggak yang duduknya gitu? Ya, itu ada hadis larangannya. Ya, Rasulullah melarang duduk ya dengan bersandar kepada tangan kirinya. Ya, kalau dua boleh, yang mau boleh satu itu. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Daud dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, Imam Zahabi, Imam Al-Hakim. Ya, bahwasannya ya kata Rasulullah pernah melewati seorang sahabat duduknya dengan bersandar ke tangan kirinya. Apa kata Rasulullah? Ataqudu qi'datal maghdubi alaihim, apakah engkau duduk seperti duduknya orang yang dibenci oleh Allah? Perlu praktek nggak umat? Begini maksudnya. Saya susah duduk. Nah, gini. Iya, karena yang dilarang satu aja sih. Kalau dua masih boleh. Tapi kalau begini saja, nah, ini yang dilarang. Di situ disebutnya dalam hadis, duduknya maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Ya.
Tuh, yang di Zoom nggak kelihatan, gimana prakteknya? Hah? Nggak bisa di-shoot tadi yang saya duduk? Coba diulang, biar yang di Zoom kelihatan. Ini ya. Hmm. Hmm. Belum. Udah. Tuh. Baru digabung. Hah? Baru bergabung tadi yang kamera. Oh, lumayan pegel loh. Udah. Ampun. Gitu ya. Jadi dilarang duduk dengan bersandar tangan kiri saja, ya, ke arah punggung belakang tadi, ya. Nah itu diancam sama Rasulullah ketika beliau melewati seorang laki-laki duduknya kayak gitu, ya. Maka kata Rasulullah, ataqudu qiddatal maghdubi alaihim, apakah engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah. Walaupun ulama hadis ikhtilaf, siapa yang dimaksud duduknya orang yang dibenci oleh Allah? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud duduknya orang Yahudi. Orang Yahudi itu duduknya seperti ini karena mereka lah yang dimaksud al-maghdubi alaihim, yaitu sebagaimana tafsir dalam surah Al-Fatihah. Al-maghdub alaihim adalah orang-orang Yahudi. Ya. Sebagian ulama mengatakan al-maghdubi alaihim yang dimaksud itu keumuman orang-orang kafir. Orang kafir diantara cara duduk mereka adalah dengan tadi, ya, yaitu mereka duduk dengan bersandar tangan kiri, ya, dan bersandar dengan punggung, ya, yang tangan kiri itu jadi tempat tumpuannya, ya. Nah ini diantara adab kita ketika di masjid, tidak duduk seperti duduknya orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, termasuk ummahat, ya, di antara perkara yang juga dilarang ketika kita duduk di masjid, ya, sebagian ulama, ya, memakruhkan duduk dengan menyelonjorkan kaki kita ke arah kiblat, ya, berarti di apa, diselonjorin ke kiblat, ya, ya. Sebagian ulama memakruhkan, ya, menyelonjorkan kaki ke arah kiblat karena itu termasuk yang tidak beradab katanya. Walaupun wallahu a'lam, ana belum dapatkan dalilnya secara khusus, ya, bahwasannya Rasulullah pernah melarang tentang menyelonjorkan kaki ke arah kiblat tersebut, ya. Kemudian juga ummahat, di antara adab kita di masjid, ya, perhatikan cara kita meletakkan Al-Quran dan buku-buku yang berkaitan di dalamnya ada Al-Qurannya, ya. Maka dijaga ini adabnya ummahat, ya. Al-Quran senantiasa ditempatkan di tempat yang mulia, ya. Begitu juga buku-buku catatan yang ada tulisan lafaz Allahnya, nggak boleh berceceran di masjid tuh,
Maka dijaga itu, ditempatkan di tempat yang seharusnya, tempat yang mulia dan tempat yang tinggi. Maka tidak boleh ya tulisan-tulisan yang ada lafaz Allah itu dibiarkan begitu saja berceceran ada di masjid. Ya, karena ini tidak mengamalkan firman Allah dalam surah Al-A'la ayat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Di antara tafsirnya para ulama, mensucikan nama Allah yang maha tinggi tidak meletakkan nama-nama Allah di tempat yang tidak seharusnya. Berceceran di bawah, ya, berceceran di masjid, tulisan-tulisan lafaz Allah, atau mungkin biasanya ada buku-buku doa itu, tapi berceceran begitu saja di lantai. Nah, ini juga tidak beradab namanya terhadap lafaz-lafaz Allah Ta'ala. Ya. Kemudian juga di antara adab di masjid, nggak boleh meletakkan di dalam masjid gambar makhluk bernyawa. Amin. Ya, meletakkan gambar makhluk bernyawa di dalam masjid. Ya, walaupun itu fotonya orang soleh, ya, fotonya waliullah kan ada sebagian masjid, nggak boleh ya menempelkan foto-foto atau gambar-gambar di dalam masjid. Ya, di rumah saja kita nggak boleh, karena itu menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk, apalagi ini di masjid, di rumah Allah, maka ini lebih tidak boleh lagi. Ya, baik, ini pembahasan kita dari tuntunan sunnah ketika keluar dan masuk masjid, dan beberapa tambahan tadi ya yang Anda tambahkan dari kitab yang lainnya tentang kita harus menjaga adab-adab kita ketika berada di masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang dicukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillah. Afwan, izin bertanya Ustaz, salah satu adab masuk masjid menggunakan kaki kanan. Apakah ketika masuk ke area parkiran masjid atau ketika pas di pintu masjid kita menggunakan kaki kanan? Ketika sampai di masjid, kajian sudah dimulai. Apakah kita sholat tahiyatul masjid dahulu atau langsung duduk untuk mengikuti kajian? Baik, yang pertama, yang dimaksud masuk masjid menggunakan kaki kanan itu kalau di pintu area masjid sudah, atau di tempat yang memang itu sudah digunakan untuk sholat 5 waktu. Ya, berarti dari mana kita bacanya, Umat? Dari teras. Itu kan digunain sholat ya. Maka berarti dari situ kita bacanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik tadi, atau dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kedua, kalau kajian sudah dimulai, apakah tahiyatul masjid dulu atau langsung duduk? Ini masalah yang ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, tetap sholat tahiyatul masjid, tapi tidak lama. Artinya agak dipercepat. Percepat artinya ya cukup baca Al-Fatihah saja, ya, tidak membaca surah yang lainnya. Karena supaya tidak ketinggalan faidah, ya. Kita bisa menggabungkan dua kebaikan tersebut, yaitu sholat tahiyatul masjid dan tetap mengikuti kajian. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya mengadakan acara makan-makan di masjid, ya, di teras ya, namun biasanya untuk sholat juga, ya.
Wallahu alam. Kalau teras itu dialasi terlebih dahulu, ya, dialasi dengan alas plastik gitu, yang memang kotorannya tidak jatuh ke lantai masjid, tapi langsung kemana? Ke alas plastik tersebut, kemudian dibuang, maka hukumnya boleh. Ya, tapi kalau ternyata nggak dialasin, makan di atas karpet, nah itu bisa mengotori masjid. Ya, walaupun mungkin ya bisa dibersihkan setelah itu, tapi pasti ada itu kotoran-kotoran yang tidak ya terkena dari kita membersihkannya. Maka hukum asalnya boleh saja, tapi tetap tadi ya disiapkan tempat atau alas yang bisa langsung kita membuang kotoran tersebut. Umahat yang pernah umrah atau haji lihat kan, kalau buka puasa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kan dialaskan apa? Plastik dulu yang panjang gitu. Ya, dan kotorannya dibuang ke situ dan cepat kan, nggak ada 5 menit itu beresin. Kemudian langsung dibuang ke tempat sampah. Maka hukum asalnya boleh saja, tapi tadi ya harus ada alasnya supaya tidak mengotori masjid. Itulah kenapa mayoritas ulama melarang wanita haid duduk dalam waktu yang lama di masjid. Dalam waktu yang lama ya. Sebagian ulama membolehkan kalau singkat saja. Ya. Tapi ini dalam waktu lama karena itu bisa menjadikan apa? Darah haidnya berceceran dan akhirnya mengotori masjid. Ya. Apakah adab masuk masjid dan musola sama? Nah, musola itu istilah khas orang Indonesia. Kalau ummahat ke Saudi nggak ada yang paham musola. Musola itu mereka pahamnya lapangan, ya, bukan masjid. Nah, masjid itu, ya, masjid kan ada 3 macam. Yang pertama, masjid yang memang itu digunakan sholat 5 waktu dan itu digunakan untuk sholat Jumat. Itu disebutnya masjid jami'. Yang pertama apa? Masjid itu digunakan sholat 5 waktu dan digunakan untuk sholat Jumat. Itu disebutnya masjid apa? Masjid jami'. Yang kedua, masjid itu digunakan untuk sholat 5 waktu saja, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Yang kedua ini sebagian ulama memberikan istilahnya dengan masjid jamaah. Masjid yang tetap ditegakkan sholat 5 waktu berjamaah, tapi nggak digunakan untuk sholat Jumat. Nah ini yang disebut di Indonesia dengan musola. Atau kalau di kampung disebutnya langgar. Apalagi musola, langgar, terus apa lagi? Hah, nama lainnya? Surau, ya, surau. Sebetulnya hakikatnya masjid, ya. Walaupun tadi kan biasanya kalau langgar, musola, surau itu nggak digunakan sholat Jumat. Maka sebetulnya dia tetap disebut sebagai masjid. Ya, maka berarti adab yang dibahas di sini tentang keluar masuk masjid ini juga berlaku untuk kita berada di musola. Apakah kita di musola, di langgar, di surau, sama adab ini tetap berlaku. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya menyewa masjid untuk acara pernikahan, akad, dan resepsi pernikahan? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Bahkan sebagian ulama memakruhkannya. Karena kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin hari ini
mereka datang ke masjid tapi tidak menghormati masjid. Coba acara akad aja, acara akad nikah di masjid, ya, itu tamu yang datang, ada yang nggak nutup auratnya, tamu yang datang ngerokok di teras masjid, tamu yang datang gibahin orang, subhanallah, ya, akhirnya dia nggak jaga adab-adab di masjid. Maka tidak dianjurkan, walaupun sebagian ulama menghukuminya boleh, tapi tadi dengan menjaga adab-adabnya. Makanya sangat tidak dianjurkan ummahat kalau ngadain nikah di masjid. Karena kebanyakan kaum muslimin nanggap kalau nikahnya di masjid, oh itu berkah. Terus kalau nikahnya nggak di masjid nggak berkah gitu kan, enggak. Ya, maka masjid itu boleh digunakan tempat akad nikah, tapi tadi dijaga adab-adabnya. Berarti ditulisin tuh di surat undangannya. Ya, kalau ummahat mau ngadain akad di masjid, ya, dituliskan di surat undangannya kepada tamu yang akan hadir, mohon menutup auratnya secara sempurna, menjaga adab-adab masjid. Ini kan enggak, udah bawa anak, anaknya teriak-teriak, itu di masjid, di rumah Allah. Maka disinilah tidak dianjurkan, umat. Ya, walaupun hukum asalnya apa tadi? Boleh saja. Tapi dengan menjaga adabnya, tapi yang lebih utama tidak dianjurkan mengadakan akad, apalagi resepsi yang ada musik-musiknya. Alhamdulillah. Ya, maka ini menjadi sesuatu yang haram malah kalau itu dilakukan di masjid. Ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bagi wanita yang sedang ada tamu bulanan, baiknya saat kajian duduk di dalam masjid atau di pelataran masjid saja. Wallahu a'lam, yang lebih utama di pelataran masjid. Di pelataran atau di teras masjid, yang di situ kalau ternyata la qadarullah ada darahnya yang berceceran, setidaknya tidak mengotori yang ada di dalam masjid. Ya, maka yang lebih utama di teras atau pelataran saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dulu saya pernah ikut arisan di teras masjid. La haula wala quwwata. Ngocoknya di masjid gitu. Ngocok arisannya di masjid, di teras. Bagaimana cara bertaubatnya agar dosa tersebut tertutupi? Ya, wallahu a'lam ya. Arisan ini ya sebetulnya kan akad hutang piutang. Ya, cuma yang jadi masalah kalau acara ngocoknya itu di masjid. Ya, yaitu walaupun di teras tadi ya. Memang secara hukum tidak sampai haram. Ya, hanya saja tersibukkan dengan perkara dunia dan itu dihukumi makruh, perkara yang dibenci. Ya, tapi memang kalau dalam kehati-hatian ya nggak apa-apa, ya, umat bertaubat kepada Allah, walaupun tidak sampai haram ya, tapi hanya dibenci saja, ya, dengan cara ngocok arisannya di teras masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana apabila seorang akhwat bekerja dan berada satu ruangan dengan karyawan laki-laki? Satu ruangan berduaan saja. Oh, laki-lakinya 2 orang, perempuannya 1. 2 orang juga. Qadarullah kondisi kantor tidak ada ruangan lain. Wallahu a'lam. Hukum asalnya tetap ini dilarang dalam satu ruangan. Ya, kecuali dipakein hijab, rumah. Ada hijabnya enggak? Kalau pakai hijab boleh.
Tapi kalau saling pandang-pandangan, tempat duduknya saling berhadapan lagi. Akhirnya susah untuk apa? Ghaddul basarnya. Padahal ghaddul mu'minati yaghdudna min absarihim, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah tundukkan pandangan mereka. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Maka kalau satu ruangan kan susah. Ini akan terus ikhtilat. Dan ini pintu apa? Pintu syaitan datang menggoda satu ruangan. Akhirnya syaitan membisikkan, kok diem-dieman sih ngajak ngobrol dong. Ya, kok diem-dieman sih, coba tukeran nomor HP dong. Sudah tuh pintunya di situ tuh syaitan. Ya, bermain halus dengan perasaan kita. Kok diem-dieman sih, tawarin dong dia makan juga. Maka kamu makan sendirian. Repot sudah, kalau sudah satu ruangan nggak boleh. Kecuali dia di ruangan sebelah yang terpisah. Ya, atau tadi minimal ada hijabnya. Adapun dalam satu ruangan, ya, tetap tidak diperbolehkan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Untuk mencegah tadi, pintu zina itu awalnya dari situ. Pintu perselingkuhan itu kan awalnya dari situ. Ya, awalnya mungkin biasa aja. Kan saya nggak ada perasaan. Siapa yang bisa jaga perasaan kita? Ya, sering berinteraksi lama-lama, ya, syaitan mendatangkan bisikannya. Ya, makanya jangan merasa aman dari fitnah syahwat bersatu atau berikhtilat dengan lawan jenis tersebut. Ya, maka tetap dilarang untuk mencegah apa? Supaya tidak jatuh kepada perbuatan zina. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai pertanyaannya. Ada lagi yang online? Kalau misalnya ada tapi hanya berlangsung. Gimana transaksi lawan jenis? Oke. Oke. Di mana itu kirim barangnya? Rumah, tapi dia di luar, saya di dalam. Oh iya. Berarti dia nggak masuk ke rumah kan? Cuma ngantar barang saja. Ya. Baik, boleh, tapi dengan izin suami. Ya, sampaikan kepada suami. Ya, boleh izin dengan suaminya bahwa nanti akan ada yang mengantar barang. Ya, biar nanti ya suaminya bisa mengawasi gitu. Hah? Oh gitu. Berarti ya sudah kalau nggak ada suaminya berarti. Ya. Bukan. Maksudnya ya sudah berarti bapaknya masih ada nggak? Nggak ada juga. Ya sudah berarti dia jaga saja ya sesuai dengan aturan syariat, nggak perlu berlama-lama. Dia cuma ngasih barang dong kan? Ya. Kalau dia tanpa bertemu bisa nggak? Ya artinya dia WA misalnya sudah sampai barangnya, ya sudah lempar aja ke teras gitu. Nggak usah ketemu. Hah? Bisa ya? Atau suruh taruh aja di depan. Ya. Untuk menghindari syaitan ini luar biasa loh. Ya. Kadang dia awal-awalnya biasa aja gitu. Lama kelamaan tuh dihiasi akhirnya dari hati dan jiwa kita punya ketertarikan kepada orang tersebut.
Nah, ini yang dihindari, ya. Semakin kita sering berinteraksi dengan lawan jenis, itu bisa mendatangkan benih-benih tadi, fitnah-fitnah tadi, yang itu berbahaya. Makanya diusahakan kita minimalisir, ya. Kita betul-betul tidak berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Gak ada ya di online juga? Baik, cukup Ummahat kajian kita pada pagi ini. Gak ada lagi pertanyaan? Masih? Iya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan Ummahat kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.